لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang mulia ini, sebagaimana rukun khutbah, khatib mewasiatkan khususnya untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk para jamaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Takwa yang digambarkan oleh para alimul ulama adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi, yakni melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baiknya bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah dengan takwa kita. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kitab Nasaihul Ibad yang ditulis oleh Ibnu Hajar al-Asqalani pada bab rubai maqalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pernah mewasiatkan kepada Abi Dzar al-Ghifari yang pada hakikatnya adalah wasiat kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Abu Dzar, jaddid safinata fa innal bahra 'amik wa khudh zada kamila fa inna as-safara ba'id wa khaffif al-himla fa inna aqabata ta'ud wa khlisil 'amala fa inna an-naqida basir." Ada 4 nasihat, ada 4 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar al-Ghifari yang pada hakikatnya adalah nasihat kepada kita sebagai umatnya, sebagai pengikut dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa 4 nasihat tersebut? Yang pertama, jaddidis safinata fa innal bahra 'amik. Perbaharilah sampanmu, perbaharilah kapalmu, perbaharilah perahumu, karena sesungguhnya lautan itu teramat dalam. Ini merupakan kalimah tamsil, kalimah perumpamaan yang di dalam ilmu balaghah disebut dengan kalimah majazi. Kalimah majazi adalah kalimah yang memiliki arti tidak sebenarnya. Lalu apa maksud daripada nasihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini?
An-Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia yang masyhur di kalangan para umat di seluruh dunia Islam, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jaddidis safina adalah jaddidin niyah fi qalbi. Perbaharilah niat di dalam hatimu. Niat merupakan suatu hal yang paling fundamental, yang paling mendasar. Niat adalah suatu yang paling penting dalam setiap kegiatan dan aktivitas manusia. Karena seseorang melakukan ibadah, diterima atau tidaknya ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada niatnya. Seseorang yang bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, menyumbang masjid, tetapi kalau niatnya hanya untuk dipuji, sombong, maka tidak ada nilai ibadah di dalamnya. Maka penting niat ini dalam setiap aktivitas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Awali segala perbuatan kita, segala amal ibadah kita dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, dengan niat ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melakukan perbuatan amal ibadah, jika dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan ada keberkahan di dalamnya. Jika seseorang melakukan ibadah tetapi tidak memiliki niat, tidak mengucapkan bismillah, maka kata Rasul, ibadahnya tersebut adalah putus. Putus dari apa? Putus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin bi balin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa abta'un. Dalam riwayat lain adalah fa huwa abtarun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu nasihat yang kedua adalah wa khudhiz zada kamila fa inna safara ba'id. Perbanyaklah bekalmu karena perjalanan ini teramat jauh. Diibaratkan sebuah lokomotif, sebuah kereta, taruhlah diberangkatkan dari stasiun Bekasi menuju stasiun Yogyakarta. Tentu ia akan melewati banyak stasiun, banyak pos-pos yang akan dilewati. Pun demikian juga dengan kita manusia hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam ruh menuju alam rahim. 9 bulan kita di kandungan ibu kita. Lalu sekarang kita sedang berada di alam dunia dan kembali akan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju alam akhirat. Alam akhirat merupakan alam yang paling panjang perjalanannya. Dikatakan oleh para alim ulama, perumpamaan 1 hari kehidupan di akhirat sama dengan 1000 tahun kehidupan di dunia. Saking lamanya perjalanan di kampung akhirat nanti. Maka seseorang yang mengadakan perjalanan jauh, kalau tidak menyiapkan bekal dengan sebaik mungkin, maka tidak dikatakan berani namanya, akan tetapi nekat namanya. Pun demikian juga dengan kita, kalau kita tahu bahwa perjalanan akhirat itu sangat panjang, bahwa perjalanan akhirat itu sangat lama, kalau kita tidak mempersiapkan bekal amal ibadah kita, maka kita tidak dikatakan berani, akan tetapi nekat namanya. Yang selamat belum tentu, sengsara sudah pasti. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Maka oleh karena itu, selagi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini, maka mari sama-sama kita perbanyak bekal kita, perbanyak amal kita untuk kita kembali kepada Allah dengan membawa bekal yang banyak, sehingga kehidupan kita, perjalanan kita di alam akhirat mendapatkan kemudahan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita memperbanyak amal ibadah, untuk kita bekal kita menuju kampung akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Lalu nasihat yang ketiga dari pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari adalah wa khafifil hamla fa innal 'aqabata ta'ud. Ringankan beban bawaanmu, karena sesungguhnya gunung itu teramat terjal. Ringan
ringankan beban dosamu, karena di akhirat nanti akan dipertanyakan amal kita. Jangan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa beban dosa-dosa yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Disuruh sholat kita lalai, disuruh sholat kita tinggalkan, ngaji tidak peduli, sedekah kepada yatim piatu tidak tahu, malas sombong kita selama hidup di dunia ini. Ini yang akan menyebabkan kita dosanya berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Lalu nasihat yang keempat dari pesan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa khalisil amala fa inna naqida basir. Hendaklah ketika kita memberikan bantuan kepada orang lain, melakukan amalan-amalan yang soleh, hendaklah kita niatkan dengan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa. Dan aku tidak memerintahkan kepada hamba untuk beramal kecuali dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Itulah sekelumit khutbah yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur